80 tahun Tentara Nasional Indonesia. Dari kelahirannya, TNI adalah penjaga kedaulatan garda terdepan bangsa. Namun kini, kehadiran mereka tak hanya di barak dan di medan perang, melainkan merambah ke ranah sipil. Bukan rahasia, wajah TNI kini hadir di ruang-ruang sipil. Setelah sebelumnya TNI jaga kejaksaan hingga Mahkamah Agung, sebulan terakhir publik dikejutkan dengan penjagaan TNI di gedung DPR. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, pengamanan kompleks DPR RI oleh TNI diperketat sejak aksi demo Agustus lalu. Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan bahwa TNI hadir untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Adapun pelibatan prajurit TNI yang dilihat oleh masyarakat umum saat ini itu adalah bentuk perbantuan TNI kepada polisi untuk menjamin situasi keamanan itu berjalan dengan lancar. Karena kita tahu beberapa waktu lalu tentunya kan ketika ada konflik, tentunya ini berdampak juga secara ekonomi. Ketika ada dampak secara ekonomi, yang merasakan dampak ekonominya bukan hanya di wilayah itu, tapi seluruh Indonesia. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik langkah Kemenhan menempatkan TNI menjaga gedung DPR. Menurutnya, konstitusi menegaskan TNI bertugas menghadapi ancaman kedaulatan negara, bukan menjaga gedung-gedung sipil. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara. Tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. TNI di ranah sipil telah menjadi sorotan semenjak revisi UU TNI yang disahkan DPR pada Maret lalu. Sebelum revisi, prajurit TNI dapat menempati jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Namun, pada revisi, kini TNI aktif dapat menjabat bahkan di 14 kementerian atau lembaga. TNI kini tampak merembet ke lebih banyak ruang-ruang sipil, aktif di lembaga peradilan, DPR, hingga di sektor pangan dan kesehatan. Apa yang dulunya tabu, kini bisa dibenarkan lewat revisi UU. Untuk menjalankan program, pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan yang terus meningkat. Tahun 2025, anggaran Kemenhan dan TNI mencapai 166,2 triliun rupiah. Tahun 2026, Menhan Syafri Samsudin mengajukan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI sebesar 187,1 triliun rupiah. Dan usulan itu telah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI. Oleh Komisi 1 untuk dibawa ke Badan Anggaran sejumlah 187 triliun 100 miliar. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, militer sejatinya benteng pertahanan, bukan alat jaga lembaga sipil. Saat TNI dikerahkan tanpa dasar konstitusi, yang terancam justru demokrasi itu sendiri. Kekerahan personil militer itu kan sifatnya instrumental, tetapi harus diatur melalui sebuah keputusan politik negara. Nah, kalau dikerahkan begitu saja, maka itu justru keluar dari fungsi konstitusional TNI gitu.
DPR tidak sedang terancam oleh serangan militer dari luar negeri atau serangan musuh luar negeri. Karena itu sebaiknya itu tidak dilakukan. Nah, ini akan semakin menormalkan pengerahan personil yang sudah dilakukan selama ini. Pengamanan Kejaksaan Agung, pengamanan gedung Mahkamah Agung. Nah, kita tahu bahwa di balik cerita itu sebenarnya tidak ada urusan pertahanan. Ancaman yang dihadapi oleh Mahkamah Agung misalnya, dugaan saya adalah ancaman teror terhadap hakim. Dan kalau itu benar, itu wewenangnya ada pada kepolisian. Nah, kalau tidak dipercayakan kepada kepolisian, untuk apa ada kepolisian? Nah, ini yang saya kira harus dikoreksi. 80 tahun TNI, sejarah pengabdian untuk bangsa. Namun pengabdian terbesar ada ketika mereka kembali ke jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Menjaga pertahanan negara Republik Indonesia di perbatasan, di laut, dan di udara, dan bersiaga menghadapi ancaman geopolitik, bukan mengelola urusan sipil. Kita butuh tentara-tentara yang hebat dan kuat. Profesionalisme tentara hanya akan tumbuh ketika mereka fokus menjaga pertahanan, di mana mereka dilatih hingga sangat mumpuni, bukan bercampur dalam urusan birokrasi sipil.